Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk, Dinda. Izin duduk ya, Bu. Iya, boleh, silahkan. Terima kasih, Dinda, sudah datang pada hari ini. Sudah mengatur pertemuan dengan Ibu. Oke, sebelum mulai acara konselingnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, bismillah. Ya Allah, semoga dipermudahkan urusan Dinda. Semoga dilembutkan hati Dinda. Semoga setelah ini Dinda mendapatkan solusinya. Semoga Dinda menemukan ketenangan hatinya. Amin. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin curhat sedikit ya Bu, terkait pacar saya. Pacar saya udah 3 tahun kita menjalin hubungan. Bahkan kita sudah ada rencana untuk ke jenjang pernikahan. Tapi saya menemukan fakta bahwa pacar saya udah sama cewek lain gitu Bu. Intinya saya diselingkuhin Bu. Itu gimana menurut Ibu? Saya paham betul apa yang kamu rasakan saat ini. Pasti sangat kecewa berat ya. Tapi balik lagi bahwa dalam Islam setiap yang sudah kita rencanakan ini pasti dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Ali Imran ayat ke-54 bahwa sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Dan mungkin saja dari kasus yang kamu alami saat ini adalah bentuk dari rencana Allah untuk menghindari kamu dari suatu hal yang belum kamu tahu. Tapi saya udah naruh harapan besar Bu ke dia. Bahkan saya sudah membayangkan gitu, sudah membayangkan bahwa kita udah bersama gitu, menikah bersama, bahkan dalam waktu dekat ini kita akan menikah kan Bu. Saya sangat susah sih. Saya paham betul apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu sangat kecewa paling dalam dari suatu hal yang kamu udah anggap tepat. Kamu udah memilih suatu hal yang kamu anggap tepat, tetapi malah mengecewakan kamu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagi kamu. Iya sih Bu, tapi saya masih sulit gitu nerima itu gitu, nerima kenyataannya. Eh, Rasanya kayak sesek gitu, kecewa, sakit gitu. Bahkan eh, sering kali saya merasa sakit gitu yang begitu dalam. Ya nggak apa-apa, itu namanya proses. Terima aja rasa sakitnya, itu proses dari diri kamu, bahwa kamu kecewa. Gak apa-apa, semua orang pasti mengalami hal yang serupa. Nah, dan juga ibu mau tanya ya, apakah setelah kejadian yang menimpa kamu saat ini, itu menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya sih Bu, benar. Eh, saya merasa jauh gitu, bahkan sudah sangat jarang saya meminta atau berdoa gitu ya Bu. Sholat, bahkan sholat pun saya bolong-bolong gitu Bu. Karena statement saya sekarang sudah berubah, saya sudah kecewa gitu. Kenapa saya harus berdoa tapi ujung-ujungnya tidak dikabulin juga gitu. Bahwa kamu perlu kita sadari bahwa yang mengecewakan kamu itu adalah manusia, bukan Allah. Jadi jangan sampai karena kamu kecewa dengan manusia, kamu meninggalkan Allah. Jangan sampai ya. Justru ketika kita kecewa, kita marah, kita gak terima keadaan, itu adalah suatu hal yang tepat untuk mendekatkan diri ke Allah. Karena Allah selalu membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun yang kembali kepada Allah. Untuk mencari ketenangan, untuk selalu dekat dengan Allah. Gitu. Benar sih Bu, tapi eh, Dinda, memaafkan itu emang bukan suatu hal yang gampang, itu suatu hal yang sulit, tetapi dalam surat An-Nur ayat 22 bahwa Allah mengajarkan kita untuk memaafkan dan berlapang dada karena agar Allah dapat mengampuni kita juga. tapi Bu, saya takut gitu kalau saya memaafkan dia gitu. Saya eh, kayak menganggap semua ini kayak eh, ngebolehin dia untuk berperilaku itu kepada saya gitu. Tidak, Dinda, memaafkan itu bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan ke kamu, tetapi memaafkan itu adalah bentuk
kamu mencari ketenangan, kedamaian untuk diri kamu. Kamu sudah damai untuk diri kamu memaafkannya, kamu ikhlas, karena kamu percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Dan bukan berarti kamu bisa balik lagi sama dia, tidak. Itu tidak membenarkan perbuatan dia. Dia tetap salah dan kamu berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kamu dengan dia. Seperti itu, Din. Baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Sangat, hmm, saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Pikiran saya sekarang sudah mulai terbuka, tidak menyangka Allah lagi gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama. Karena ajan, kita tunggu dulu ya. Ya. Mungkin sekarang kita berdoa sejenak dulu ya untuk Dinda. Ya Allah, kuatkanlah hati Dinda, kuatkan Dinda untuk menghadapi cobaan ini. Saran atau masukan untuk saya kembali lagi berhijrah gitu ke Allah, kembali lagi mencari ridho Allah itu bagaimana Ibu? Menurut saya kamu bisa mulai dari diri kamu, jadwal buat mapping di hidup kamu, mulai mau bangun tahajud, mulai baca Quran lagi, sholat 5 waktunya di waktu yang tepat lagi. Kalau misalkan ajan, kamu langsung sholat kembali untuk mengingat Allah. Dan bisa juga dengan menguatkan dengan circle-circle terdekat kamu. Kalau nggak, kamu bisa kajian rutinan. Kamu kajian muslimah dengan teman-teman kamu, dengan yang membantu kamu glow up untuk lebih baik lagi. Begitu ya Ibu. Mungkin nanti saya akan mencoba dan mencari circle baru untuk menjemput hidayahnya. Bahkan nanti saya juga ingin kajian rutin yang seperti Ibu bilang tadi. Saya akan coba. Baik Dinda, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, kita tutup bersama dengan berdoa terlebih dahulu. Apakah kamu mau memimpin doanya? Boleh Ibu, langsung doa aja ya? Iya. Ya Allah, hamba tahu hati hamba masih penuh luka dan kecewa. Tapi bantu hamba ya Allah untuk ikhlas melepaskan apa yang bukan menjadi hak, bukan menjadi bagian dari hamba. Gantikan yang hilang ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan jaga hati hamba agar tidak menjauh darimu ya Allah. Amin. Amin. Semoga setelah ini kamu jauh lebih tenang ya. Baik, mungkin setelah sesi konseling ini, insya Allah kita bisa mengatur sesi konseling selanjutnya untuk melihat perkembangan kamu setelah ini. Baik Ibu, makasih banyak ya Ibu sebelumnya. Sama-sama. Bisa hubungi saya terus ya. Iya Ibu. Terima kasih ya Dinda. Siap Ibu, makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Pamit pulang dulu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati ya di jalannya. Iya Ibu, makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Ayo saya antar.